Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Hidayat dari Universitas Digitech University dengan NPM 2012468. Kali ini saya akan menjelaskan batas pekerjaan atau WIP pada Kanban dan pengaruhnya terhadap produktivitas tim. Nah, untuk latar belakang itu, jadi dalam pengembangan perangkat lunak, tim sering dihadapkan pada banyaknya tugas yang harus diselesaikan secara bersamaan. Kondisi ini sering membuat anggota tim kesulitan dalam menentukan prioritas dan kehilangan fokus dalam bekerja. Akibatnya, banyak pekerjaan yang dikerjakan secara bersamaan namun tidak segera selesai. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan tugas, keterlambatan proyek, serta meningkatkan resiko kesalahan dalam proses pengembangan. Selain itu, kurangnya pengelolaan alur kerja yang jelas juga membuat proses kerja menjadi tidak terorganisir, sehingga sulit untuk memantau perkembangan pekerjaan secara keseluruhan. Maka dari itu muncullah Kanban. Nah, jadi apa itu Kanban? Kata Kanban berasal dari istilah Jepang yang berarti papan nama atau papan reklame. Metode Kanban awalnya dikembangkan oleh seorang insinyur industri bernama Taichi Ohno di Toyota Motor Corporation pada akhir tahun 1940-an untuk meningkatkan efisiensi manufaktur. Jadi, Kanban adalah alat manajemen proyek yang memvisualisasikan proses kerja dengan menggunakan kolom untuk mewakili setiap langkah dan kartu yang dapat dipindahkan yang mewakili pekerjaan itu sendiri. Papan Kanban dapat berupa digital atau fisik. Papan ini membutuhkan visualisasi nyata yang mencerminkan realitas alur kerja tim. Nah, kemudian konsep dasar Kanban. Yang pertama adalah visualisasi kerja. Semua pekerjaan ditampilkan secara visual dalam sebuah papan atau board, sehingga setiap anggota tim dapat melihat tugas yang sedang dikerjakan, yang belum dikerjakan, dan yang sudah dikerjakan. Hal ini membantu tim memahami kondisi pekerjaan secara cepat dan mengurangi kebingungan dan miskomunikasi. Nah, kemudian yang kedua adalah alur kerja atau flow. Setiap tugas bergerak melalui tahapan yang jelas, seperti dari backlog, doing, hingga done, sehingga proses pekerjaan dapat berjalan secara teratur dan mudah dipantau. Hal ini membantu mengetahui posisi pekerjaan saat ini dan mempermudah mendeteksi hambatan dalam proses kerja. Yang ketiga adalah perbaikan berkelanjutan, yaitu meningkatkan proses kerja terus-menerus secara bertahap melalui visualisasi alur kerja, pembatasan WIP, dan pengukuran efisiensi, agar tim dapat mengidentifikasi masalah dan mencari solusi, juga meningkatkan kualitas hasil kerja secara bertahap. Nah, jadi apa itu batasan work in progress atau WIP? WIP sendiri adalah singkatan dari work in progress, yang artinya tuh pekerjaan yang sedang berlangsung. Dalam Kanban, batasan WIP mewakili jumlah tugas yang sedang dikerjakan oleh individu atau tim pada satu waktu. Batasan WIP ditunjukkan pada papan Kanban dan dapat diatur untuk seluruh proses Kanban atau per langkah. Nah, jadi mengapa perlu menetapkan batasan WIP? Menetapkan batasan WIP atau work in progress adalah properti kunci dalam Kanban karena beberapa alasan. Yang pertama adalah agar tim fokus menyelesaikan pekerjaan. Kedua, untuk mencegah penumpukan tugas di setiap tahapan proses. Ketiga, agar tim mengetahui kapasitas mereka yang sebenarnya. Keempat, agar tidak terjadi hambatan, kendala, dan inefisiensi. Kelima, untuk membantu mencegah tim agar tidak kewalahan atau lalai. Nah, kemudian cara untuk mengatur batas WIP pada Kanban. Yang pertama adalah menentukan batas awal atau initial WIP limit. Langkah pertama adalah menentukan batas awal yang sederhana. Cara paling umum adalah menyesuaikan dengan jumlah anggota tim. Satu orang idealnya itu menangani satu pekerjaan dalam satu waktu. Kedua adalah menyesuaikan dengan kapasitas kerja tim. Setiap tim memiliki kemampuan kerja yang berbeda, sehingga batas WIP harus disesuaikan dengan tingkat pengalaman anggota tim, kecepatan penyelesaian tugas. Yang terakhir adalah kompleksitas pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah mengamati alur kerja dan bottleneck. Dalam praktiknya sering terjadi penumpukan pekerjaan pada tahap tertentu yang biasa disebut juga bottleneck. Misalnya itu pada tahap testing. Langkah yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi bagian yang sering mengalami penumpukan, mengurangi WIP pada tahap sebelumnya, menyesuaikan alur kerja agar lebih seimbang. Kemudian yang keempat adalah melakukan evaluasi secara berkala. Penentuan WIP tidak bersifat tetap. Tim perlu melakukan evaluasi secara berkala dengan cara mengamati kecepatan penyelesaian tugas, melihat apakah ada penumpukan pekerjaan, dan mengidentifikasi hambatan dalam proses kerja. Yang kelima adalah menyesuaikan
dengan setiap tahap atau kolom. Setiap tahap dalam Kanban memiliki karakteristik yang berbeda. Contohnya tuh tahap coding misal relatif cepat dan tahap testing itu lebih lama. Maka WIP itu di tahap coding harus lebih kecil agar tidak membebani tahap testing. Dengan cara ini alur kerja menjadi lebih seimbang dan efisien. Yang keenam adalah menggunakan data dan pengamatan. Menentukan WP juga dapat didasarkan pada data seperti waktu rata-rata penyelesaian tugas, jumlah tugas yang dapat diselesaikan dalam periode tertentu, dan pola penumpukan pekerjaan. Dengan menggunakan data, maka keputusan menjadi lebih efektif, pengaturan WP menjadi lebih akurat. Nah, faktor batasan WP pada Kanban. Batasan WP dapat disesuaikan berdasarkan faktor yang pertama adalah jumlah anggota tim, kemudian kedua adalah kapasitas kerja, ketiga adalah bottleneck dalam proses, keempat adalah kompleksitas pekerjaan, dan kelima adalah evaluasi dan penyesuaian atau trial dan error. Nah, kemudian cara umum menetapkan batasan WIP. Yang pertama adalah menetapkan batasan WIP per orang. Tujuannya itu untuk melindungi setiap anggota tim agar tidak mengerjakan banyak tugas sekaligus. Dengan menetapkan batasan WIP per orang, tim dapat membatasi jumlah item pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh setiap orang dalam tim. Kedua adalah menetapkan batasan WIP per tim. Cara ini dapat membantu mengurangi resiko tim beralih antar pekerjaan dan menjadi kewalahan. Sebaliknya, batasan WIP membuat mereka tetap fokus pada pekerjaan yang sedang dikerjakan dan meningkatkan kolaborasi tim. Yang ketiga adalah menetapkan batasan WIP berdasarkan aktivitas. Cara lain untuk mengelola kapasitas tim adalah dengan membatasi pekerjaan yang sedang berlangsung berdasarkan jenis pekerjaan tertentu. Misalnya tuh bug, permintaan pelanggan, fitur produk, dan lainnya. Ini melibatkan penetapan batas atas jumlah item pekerjaan dari jenis tertentu yang dapat dikerjakan secara bersamaan. Nah, kemudian manfaat menggunakan batasan WIP. Yang pertama adalah mempertahankan kecepatan kerja optimal. Batasan WIP Kanban membantu tim menjaga kecepatan kerja optimal tanpa melebihi kapasitas kerja dengan memastikan seseorang hanya memulai pekerjaan sebanyak yang dia selesaikan di seluruh organisasi. Ini mencegah penumpukan pekerjaan yang belum selesai, yang jika ia tidak tangani maka dapat membanjiri proses. Nah, yang kedua adalah mengungkap penghambatan proses. Dengan mencegah anggota tim sering beralih konteks antar tugas, langkah-langkah ini akan berdampak positif pada efisiensi alur kerja dan meningkatkan produktivitas tim. Ketiga adalah mencegah multitasking. Dalam tim yang terdiri dari 2 orang, membatasi pekerjaan yang sedang berlangsung hanya pada satu tugas per orang akan mencegah peralihan konteks dan langsung mengungkapkan perbedaan dalam tingkat produktivitas. Yang keempat adalah memberikan nilai yang lebih cepat. Menambahkan batasan WIP atau work in progress mempercepat penyelesaian tugas aktif, mengurangi pemborosan dalam proses. Dengan lebih sedikit tugas yang menghambat sistem, nilai nyata bagi pelanggan dapat diberikan dengan lebih cepat. Membatasi WIP atau work in progress mempercepat proses dan meningkatkan tingkat pengiriman atau throughput, memastikan tim secara konsisten memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Nah, kemudian pengaruh pembatasan WIP Kanban pada suatu tim. Nah, yang pertama adalah peningkatan fokus dan produktivitas. Dengan membatasi jumlah pekerjaan, anggota tim dapat fokus menyelesaikan tugas saat ini daripada terpecah konsentrasinya di antara banyak tugas. Yang kedua adalah pengurangan multitasking dan peralihan konteks. Batasan WIP meminimalkan multitasking dan biaya peralihan konteks atau konteks switching yang seringkali memperlambat kemajuan dan menurunkan kualitas hasil. Yang ketiga adalah identifikasi hambatan atau bottleneck dengan cepat. Jadi ketika tim mencapai batas WIP, pekerjaan baru tidak dapat ditarik. Hal ini memaksa tim untuk melihat hambatan, membantu anggota tim yang kewalahan, dan mempercepat alur kerja. Yang keempat adalah alur kerja lebih cepat dan terprediksi. Dengan mengurangi jumlah pekerjaan aktif, tim dapat meningkatkan throughput atau tingkat pengiriman dan mencapai alur kerja yang lebih stabil dan dapat diprediksi. Yang kelima adalah meningkatkan kualitas pekerjaan. Fokus yang lebih besar dan berkurangnya stres karena beban kerja berlebih menghasilkan pekerjaan dengan kualitas yang lebih tinggi karena anggota tim memiliki lebih banyak waktu untuk menyempurnakan tugas. Nah, yang keenam adalah mendorong kolaborasi tim. Batasan WIP memotivasi anggota tim untuk bekerja sama menyelesaikan tugas yang ada daripada hanya berfokus pada tugas individu, menciptakan keseimbangan beban kerja. Nah, jadi itulah
materi yang sudah saya sampaikan mengenai batas pekerjaan atau WIP pada Kanban dan pengaruhnya terhadap produktivitas tim. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.